Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Rasul Pinanggraha dari kelas 2E Teknik Informatika semester 2 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan UAS praktikum basis data 1 dari dosen Bu Pratiwi. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mengerjakan soalnya. Oke, dalam soal yang pertama, kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel employees. Jadi kemungkinan besar database yang kita gunakan adalah database HR yang telah kita kerjakan pada praktikum 9 dan 10. Langsung saja kita akan mengerjakannya di terminal karena saya lebih biasa menggunakan terminal. Ketik saja ini SL info root ter terus HR. Oke, bisa. Nah, kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam ada ini. So, tabel. Ya, ada tabel employees di sini. Kita lihat di dalamnya apa saja. Select bintang from employees. Oke. Nah, di sini employees ID yang sebagai primary key-nya adalah 205. Dan ini juga sudah ada 205, jadi kemungkinan besar data tersebut tidak akan bisa dimasukkan. Tapi kita coba saja terlebih dahulu. Insert pintu nama tabel adalah employees. Eh, Data pertamanya adalah employee ID. Kita paste saja employee ID. Terus yang kedua adalah first name. Yang ketiga email. Kita copy paste saja lebih cepat. Selanjutnya adalah phone number. Dulu. Dengan value. Oke. Tuh, ah, employees ID-nya 205. Terus depannya Muhammad. Terus name-nya. Last name-nya Ali. Cara selanjutnya adalah email.
telepon number. Hire date-nya, hire date-nya disuruh tanggal hari ini, tanggal saya mengerjakan mungkin jadi menggunakan current day yaitu card date. Koma, selanjutnya adalah job ID-nya. Job ID proc ini setelah saya lihat ternyata memiliki kode 9. Uh, Salary-nya 450. Sebentar, oke, departemen ID-nya 60. ID. Coba enter. Nah, kurang satu kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, 1, 2. Oh, kita kurang last name. Maaf, maaf. Ada kesalahan di sini. Saya kelewatan satu. Senin. Koma. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kita coba enter ya. eh Employee ID 2005 nggak bisa digunakan karena employee ID 2005 sudah ada digunakan oleh Sally ini, jadi kemungkinan ada, ada tiga cara yang diberikan oleh saya, yaitu menghapus data ini atau mengubahnya dengan angka lain atau mengubah data yang ini yang akan kita masukkan. Sebenarnya mari kita coba untuk merubah saja data yang telah ada ini, yaitu Sally ini ID-nya kita rubah ke ID yang lain dengan cara update. Nah, kita lihat dulu faktornya penggunaan update agar tidak salah. Update, nama table yaitu employees, set hmm, employee ID sama dengan 207 saja ya. 207 where employee ID sama dengan 205. Apakah bisa? Oh, tidak bisa karena ada origin key-nya. Kita lihat pembuatan tabelnya. So, read tabel employees. Oh, ini nggak bisa data employees ID ini nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dihapus karena nggak ada on direct
Qiskit atau on update Qiskit. Nah, di sini saya akan mencobanya untuk menambahkan on delete Qiskit dan on update Qiskit ke dalam employees ID ini. Jadi kita alter label, kita langsung saja dari ini, mengambil dari ini employee ID, kita copy paste, W, plus W, kita menambahkan on delete. Apakah bisa? Disket tutup, saya tutup, koma. Oh, ada error. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Bisa nasi kembali DB. Kenapa ya? Hmm. Jadi kemungkinan besar saya akan mengubah data yang saya akan masukkan ini menjadi mungkin 207 karena di ini di employee ID ini nggak ada data 207. Jadi kita harus mengingat-ingat agar lebih cepat. 207. Bentar. Kemudian departemen. Kenapa nggak bisa saya masukkan, teman-teman? Apakah berarti tabel ini nggak bisa diubah-ubah karena menjadi child di departemen ID on delete on update diskette. On update. Berarti kita antara menghapus ini ya, menghapus ini ya. Kita harus menghapus employee ID IBFK3 ini. Dan dua lah, agar kita bisa memasukkan data baru. Kemungkinan besar gitu. Kita coba dulu. Kita delete. Hmm, 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 hmm. Hmm, kita pernah mendelete itu menggunakan pada tugas. Jadi saya lihat dulu bagaimana cara mendeletnya. Saya lupa. Tugas 3 kalau nggak salah. Dulu. Mendeletnya dengan
Filter table. Filter table. Employees. Drop origin key for agent key. Origin key. Ini ya employees nya ini. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi data saya nggak bisa dimasukkan. Terus yang ketiga, kita coba masuk ke data baru. Bisa, tapi kemungkinan besar akan jika suatu kesalahan karena saya menghapus origin key-nya. Um, select select from employees. Kita berhasil menambahkan data baru 207 untuk Ali. Ini dulu karena manager ID yang tidak ada. Dan kita mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 menambahkan data baru double job. Kita lihat dulu ke dalam tabel job. Ada job ID, job title, min salary sama max salary. Job ID, job title, salary, min salary. Oh, ini langsung saja insert into value karena insert into values kurung T. Ah, apakah bisa menggunakan IDEF karena yang lain ini ID-nya menggunakan nomor. Kita coba dulu. Jika error kita akan ganti. Terus yang kedua namanya itu ID proper. Itu kurang. ID proper. T, koma, T lagi. Nah, salary-nya nggak bisa. Tidak bisa karena kemungkinan besar AIDEF-nya ini ya. Berarti AIDEF-nya kan saya rubah menjadi angka, yaitu mungkin 20. Error, apakah tulisan saya salah? Insert into value bagaimana, teman? Insert into value. Oh, astaga, saya lupa. Nah, insert into ke dalam tabel job. Bisa, ternyata bisa digunakan AIDEF, teman-teman. Nah, kita lihat dulu jadinya seperti apa. Oh, langsung ke 20.
Oh, oke. Nomor dua sudah selesai. Terus nomor tiga, kita menambahkan data baru ke departemen. Kita lihat ke dalam departemen dulu. Departemennya bagaimana tulisannya? Saya takut salah. Departemen CP. Oke, departemen ID, nama sama location ID. Nah, ini nggak ada manager ID-nya, nggak ada, otomatis akan nulis sendiri. Ah, ah. Jadi kita langsung ke 300 artefak sama location ya. Sama yaitu insert into department, value-nya pertama yaitu 300. Wow, besar sekali value-nya. Kedua, departemen, nama departemennya Artifact Intelligence. Duh, kepencet. Astagfirullah. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Kita kepencet. Ketik saja 300. Ini panjang jadi kita copy lagi. Oh, copy yang lain ternyata. Terus location-nya, apakah ada location ID 1700 atau kita harus menambahkannya terlebih dahulu? Karena tabel ini kita copy paste saja tanpa tahu isinya. Oh, ternyata bisa. Nah, kita lihat dulu apakah masuk. Oke, masuk teman-teman. Ada yang intelijen 300, 1700. Oke, untuk soal selanjutnya mengupdate employee ID 205, berarti ini harusnya ID-nya Muhammad tadi 205 ini. Dan tadi saya rubah menjadi 207 karena ada kata yang duplikasi. Jadi nanti kita akan menggantinya ke 207. Oke, wah seperti kita menggunakan update. Sudah menggunakan update ya tadi. That employees 207, that salary, set salary. Astagfirullah, pencet lagi teman. Salary ke 7.500. Terus employee ID 207 teman. Kita ingat 207 karena nggak bisa saya masukkan tadi. Kita enter, bisa. Kita cek lagi, select employees. Oke, terganti teman-teman di sini. Oke. Untuk yang ke B, update job ID karyawan yang Ali.
Tadi saya Virgin saya rubah jadi apakah bisa? Boleh coba edit karyawan bernama Ali menjadi AIDEF. Update job ID karyawan bernama Kang AIDEF. Berarti job ID ini ya teman. Kita select job dulu. Kita lihat AIDEF itu ada, berarti AI developer ini ya. Berarti yang baru dengan job ID-nya 20. Berarti set job ID menjadi 20. Oke, bisa. Kita lihat. Oke, terganti teman-teman. Jadi 20 job ID-nya. Dan untuk nomor selanjutnya, untuk soal selanjutnya, ubah nama departemen dengan departemen IT 300 menjadi AI dan robotik. IT baru IT 300 departemen baru yang kita buat tadi ya. Nah, departemen. Oke, kita akan merubah ini menjadi nama baru yaitu AI dan robotik. Update, update departemen, set departemen nama. Jadi AI dan robotik. Web dengan ID 100 bisa, untuk bisa terserap departemen cake terganti AI dan robotik teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya kita harus menampilkan first name dan last name dan departemen ID dari semua karyawan yang telah kerja di departemen yang memiliki karyawan bernama Syarah. Oh, berarti kita menggunakan select ya. Kita harus menggunakan operator in. Oke, select first name, last name, nama departemen ID. Departemen ID. From. Apakah bisa menggunakan yang proses atau semua karyawan yang bekerja di departemen? Maksud ini maksud maksud dari semua karyawan yang bekerja di departemen ini saya bingung, jadi saya langsung saja menggunakan tabel employee saja. From employees where hmm, first name ya, first name atau last name ya? Bernama Syarah, berarti aku yang adalah first name. First, aduh, 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 aduh. Saya first, ya, first name in Sarah. Oke, bisa teman-teman. Oke, saya ke soal selanjutnya saja.
Soal keenam, kita harus menampilkan first name dan last name dan nama departemen dari semua karyawan yang bekerja di departemen yang bernama IT. Harus menggunakan subquery dan menggunakan join. Oke, sama dengan yang tadi, kita akan menggunakan shell ya. Jadi kita atas saja first name dan departemen. Name from employees. Jadi kita harus menggunakan ini S. Employees saja, teman. Jadi ini kita harus menambah titik first name, titik departemennya kita buat dulu join ya. Join department, join department C P departemen menjadi D. Kita hapus saja ini dulu. Ini yang kita berubah, kita tambahkan D titik departemen name. Oke, join on. Nah, yang sama adalah departemen ID. Kita copy paste dulu. Departemen ID sama dengan di departemen ID. Terus kita biarkan ya. Kita where sampai where kita akan menggunakan departemen nama kita karena kita akan mencarinya dari nama departemen IT ya kan. Departemen name in. Nah, kita menggunakan subquery. Oh iya, kita harus menambahkan D. Oke, oke, oke. Di departemen ini kita harus menambahkan D agar tahu ini tabel dari mana. Select di departemen name. Where di departemen name berarti ya. Where di departemen name sama dengan IT. Apakah bisa begini? Tutup kurung. Oke, bisa. Kita cek dulu departemen ID ini memiliki departemen ID yaitu 6. Kita lihat siapa saja yang mempunyai departemen ID 6. Eh, Alexander, Bruce, David, Valia, Drama. Oke, betul teman-teman. Jadi untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan job title dan job yang mengandung kata clerk. Oke, kita masuk ke tabel job. Select job. Aduh, coba job title ya. Job title. Berarti yang tampilnya job title-nya saja. Display from job where kita menggunakan like karena kita harus mencarinya menggunakan kata where job name ya. Where job name kan. Gitu. Nah,
job title, where job title, like persen, select, entah itu di belakang atau di depannya kita harus menambahkan persen. Oke, yang ada kata klereknya ada tiga yaitu buset ini, klerek-klerek ini. Jadi soal nomor 6 selesai, soal nomor 7 selesai. Kita masuk ke soal yang nomor 8, menampilkan nama karyawan yang memiliki huruf E, I, O di posisi kedua pada first name. Eh, jadi kita hanya akan menampilkan namanya yang di, wah, select. Kita pakai concat saja karena kita akan mencari nama, menjadikannya nama yaitu dan isi concatnya yaitu first name dan last name as nama from him. So, yes, where first name ya, when first name kita pakai like lagi. Kita menggunakan strip satu untuk menandakan jika huruf keduanya, kita ini strip ini huruf pertama dan huruf keduanya adalah apa tadi? E. Huruf keduanya adalah E dan kita persen yang belakang. Kita petik. Eh, di sini saya akan menggunakan operator OR. Jadi ini akan lebih terbelit-belit. Tunggu dulu. Udah hilang-hilang. First name like or C V or first name. Saya hapus like the dulu kedua tadi apa ya? PI ya I persen titik terusnya or astaga or first name like oh ya EIO EIO kita coba enter. Oh, penulisan konkretnya saya salah. Penulisan konkret gimana adalah konkat bukan konket. Oke, oke. Oke, bisa teman-teman. Nah, kita lihat EIO ya. EIO bisa. Itu teman-teman nomor 9 ya. Yang nomor 8 sudah terjawab. Kita masuk ke nomor 9 menghitung jumlah karyawan yang memiliki gaji lebih dari 3.500. Menghitung berarti kita akan menggunakan operator con ya. Iya, kita akan menggunakan operator con. Nah, kita akan menyadap apa saja. Oh, nggak ada. Kita hanya menambahkan jumlahnya. Select call. Gitu. Kita from employees where eh belum kita tadikan tabel apa ya as jumlah from employees where uh, gaji lebih berarti salary lebih dari 350 salary lebih
besar dari 3.500. Aduh, aduh, aduh. Biasanya saya petik, apakah bisa 35? Harusnya betul ya. Ada 35 karyawan yang gajinya lebih dari 3.500. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu soal terakhir. Tampilkan rata-rata gaji setiap departemen. Tampilkan departemen IT dan average salary. Berarti ini double employees ya. Berarti select, select apa emang? Departemen IT ya. Departemen IT dan average salary ya. Nah, salah tulis kita. Departemen IT dan average salary. Kan apa? Rata-rata gitu ya. Rata, rata. Nah, saya lihat departemen IT dan setiap departemen berarti kita group by departemen ID. Nggak hilang-hilang, gimana cara menghilangkannya? Tolong. Kok hilang-hilang teman-teman? Kita group by departemen ID, apakah bisa? Oh, nggak bisa. Oh, fromnya belum. Rata-rata from employee. Yes, group by department ID. Oke, bisa teman-teman. Eh, saya lihat mana ya, saya lihat from employees group by department ID. Oke, rata-rata gaji rata-ratanya dari staf departemen sudah tertera. Jadi untuk soal nomor 10 juga sudah jawab. Nah, mungkin apakah saya masih mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan yang mungkin cukup sekian ya pengertian saya untuk UAS basis data satu dari Bu Pratiwi. Em, Jika ada kurang dan salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk satu semesternya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.